Oke, baik. Iya, saya buka. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu, Bapak, teman-teman, rekan-rekan sejawat, para orang tua, Ibu dan Bapak guru, juga adik-adik. Saya lihat nih banyak juga peserta. Halo adik-adik remaja, selamat datang kembali di seminar atensi. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Nah, selamat tahun baru. Kita memasuki tahun yang baru. Mudah-mudahan kita punya semangat yang baru, mimpi yang baru yang pastinya harus jauh lebih tinggi dari mimpi di tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, hari ini kita seminar atensi hari ini. Nah, ini seminar atensi perdana di tahun 2022. Tema di pembuka di tahun ini di seminar atensi kita mengambil tema Dream Mapping and TLC. TLC itu singkatan dari Timeline Control bagi remaja. Nah, nanti kita akan berkenalan dengan narasumber kita di seminar atensi kali ini. Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman semua yuk untuk follow Instagram atensi @atensi_anak_remaja. Sekali lagi silakan untuk follow Instagram atensi di atensi anak remaja. Bisa juga untuk membuka di website atensi.id. Oke, hari ini perkenalkan dulu saya dengan Eva Silvana. Saya seorang psikolog anak dan remaja. Saya akan mendampingi narasumber kita hari ini. Nah, coba kita kenalan dulu yuk. Assalamualaikum. Narasumber kita hari ini kita akan didampingi oleh Kak Andi Nasrawati Hamid, SPSI, MCPC. Nah, kita kenalan dulu. Beliau adalah seorang dosen Fakultas Psikologi Universitas Makassar. Sebelum saya membacakan profilnya, saya sapa dulu sebentar deh. Assalamualaikum, Kak Nasra. Halo. Halo Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Selamat pagi semua, Bapak Ibu, adik-adik. nah ini dia. Oke, terima kasih Kak Nasra sudah berkenan untuk sharing ilmunya pagi-pagi. Ini kalau posisi Kak Nasra di Makassar ya, Kak Nasra ya? Ya, di Makassar. Iya, kita Alhamdulillah. beda waktu berarti di Makassar sekarang Beda jam waktu, sekarang 10.30, 10.35. kita terkoneksi dengan teknologi nih Kak Nasra. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir untuk sharing ilmunya untuk kita semua di seminar atensi. Terima kasih banyak Kak Nasra. Sama-sama Kak Eva. Oke, mohon izin saya untuk memperkenalkan dulu ya Kak Nasra ya. Siap, Kak. Oke, sebentar. Oh, Kak Nasra sepertinya harus stop share dulu nih. Untuk stop share screen dulu, Kak Nasra sebentar. Oke, sip. Nah, saya mau kenalkan dulu nih. Ini dia narasumber kita hari ini. Mungkin ada yang sudah kenal, mungkin ada yang belum kenal. Nah, udah muncul belum ya? Belum ya? Udah Kak, ya. Sudah muncul. Oke, jadi hari ini kita akan didampingi oleh Kak Andi Nasrawati Hamid, SPSI, MCPC. Nah, beliau adalah seorang trainer dan coach. Nah, ini beliau pengalamannya sudah luar biasa. Beliau banyak. Kak, hilang Kak. Oh, Ininya. apanya? Nggak kelihatan ininya. Oh, oke. Tadi. Oke, sebentar. Saya stop dulu. Nah, mungkin ini muncul.
Sudah muncul? Udah. Nah, sip. Jadi narasumber kita hari ini Kak Andi Nasrawati Hamid. Saya biasa panggil Kak Nasra karena beliau masih muda sekali. Beliau ini seorang trainer dan coach. Beliau berposisi di Makassar. Kak Nasra ini pengalamannya udah luar biasa, banyak membantu individu, kelompok, corporate maupun Bu Eva hilang lagi keinnya. Oh, oke. Kalau gitu saya bacain aja deh ya. Saya bacakan aja ya. Nggak usah di slideshow, Kak. Tadi kelihatan kalau nggak slideshow. Oke. Oh, kalau di slideshow malah ini ya, malah hilang ya. Kalau gitu Ya. nggak usah di slideshow. Sebentar. Nah, Kak Nasra mohon bantu admit peserta yang masuk ya. Nah, jadi beliau banyak membantu individu, kelompok, corporate, bahkan couple, pasangan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya. Jadi Kak Nasra ini banyak sekali mengatasi problem-problem, biasanya banyaknya problem untuk tujuannya untuk memberdayakan potensi dan membantu individu untuk mencapai tujuan hidup klien-kliennya. Jadi ini pengalamannya ini udah luar biasa deh, aku tahu banget Kak Nasra. Kemudian beliau juga memiliki keinginan yang sangat kuat untuk, untuk membantu dan untuk memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat. Kemudian, ini nih, aku suka nih gayanya Kak Nasra yang casual dan friendly ya. Nanti kalau adik-adik sih pasti suka ya dengan gayanya Kak Nasra ya. Kemudian beliau juga berfokus dan berorientasi pada dampak yang positif untuk klien-kliennya. Oke, kemudian Kak Nasra ini lulusan dari Magister Sains Psikologi Industri dan Organisasi di Fakultas Psikologi UGM, Universitas Gadjah Mada, dan pengalamannya sudah malang melintang, jam terbangnya sudah banyak sekali. Beliau expert di bidang pengembangan sumber daya manusia. Nah, saat ini beliau sibuk sebagai tenaga pengajar, sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Beliau juga sebagai konsultan pengembangan SDM. Nah, ini ada banyak sekali beliau mendapatkan certified, diantaranya certified professional coach, certified explorer of points of view, certified trainer, certified assessment center, certified behavior, event interview. Ini kayaknya kalau ditulis semua kayaknya bisa satu buku ya karena saya. Nggak juga, Kak. Oke, Kak Nasra, monggo silahkan karena ini screen-nya Kak Nasra sebetulnya hari ini. Monggo silahkan Kak Nasra. Siap, Kak. Izin share screen. Boleh, silahkan. Oke, sambil menunggu Kak Nasra, Ando raise hand. Atau mungkin nggak sengaja kepencet kayaknya ya. Udah kelihatan ya, Kak? Ya, sudah muncul. Baik. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa kembali seluruh peserta webinar yang diadakan oleh Atensi hari ini. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Saya yakin orang-orang yang bergabung hari ini adalah orang-orang yang betul-betul pembelajar gitu ya, Kak. Di hari weekend harusnya berlibur nih, akhir pekan malah meluangkan waktu untuk memperluas wawasan, atau mungkin juga bisa jadi bukan hanya belajar, tapi dari pengalaman yang di-share nantinya tentu bisa jadi pengalaman buat peserta yang lain, pelajaran buat peserta yang lain. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Eva Silvana selaku owner Atensi yang memberikan kesempatan untuk hari ini ngobrol di webinar hari ini.
saya hadir di sini bukan sebagai orang yang mau menguliahi atau apa gitu, sekedar berbagi apa yang pernah didapatkan, apa yang pernah dilakukan gitu. Baik, saya dipercayakan untuk membawakan materi terkait dengan dream mapping dan timeline control. Baik, sebelum masuk saya ingin tahu di peserta sekarang jumlahnya sekitar 19-an ya saya Pak. Ini tentu dari berbagai kalangan. Ada yang pelajar? Boleh? Open mic juga boleh ya, Kak? Ada Iya. yang di sekolah kah? Sekolah? Oh, ada satu Ada. orang. Ashifa. Halo Ashifa. Ada lagi? Anda juga masih ini ya, masih sekolah ya? Ada Alda Farida. Halo Alda. Oke, betul. Ini ada yang mahasiswa ya? Ada Mbak Nur Hasanah ya? Halo Mbak Nur. Halo. Nah, oke. Ada yang guru mungkin? Atau pendidik? Boleh raise hand? Guru atau dosen? Bu. Oh, siapa tuh? Nur Hasanah. Oh, beliau juga ngajar juga. Oke. Baik. Selebihnya apa ya Kak Eva? Ada psikolog ya. juga. Halo. Ada psikolog ya. Psikolog dan yang lainnya mungkin ada orang tua mungkin ya. Ada orang tua. Oke. Baik. Intinya berarti dari semua kalangan lah ya. Betul. Baik, terkait dengan dream mapping dan timeline control karena saya diminta untuk fokus ke konteks remaja, tapi terus terang untuk materi ini itu tidak hanya untuk remaja pastinya, untuk semua kalangan itu. Namun di slide saya yang pertama, nanti yang berikutnya, nah ini kita mulai dari remaja ya, dari remaja. Kita semua meskipun sekarang udah masuk fase dewasa, dengan berbagai background pendidikan, dari berbagai background status, entah itu sebagai pembelajar, sebagai praktisi, sebagai orang tua, gitu. Tentu kita juga sudah melewati fase ini nih, masa remaja. Sekedar untuk mengingatkan bahwa di fase remaja ini, menurut para teori, salah satunya saya kutip dari William Kay, itu mengatakan bahwa di setiap fase itu ada tugas perkembangan yang harus dipenuhi, termasuk di masa remaja ini. Ya, di antaranya di sini kita bisa lihat bahwa remaja itu ditugasi untuk mampu menerima fisiknya sendiri dengan keragaman kualitasnya. Kita tahu bahwa dari anak-anak ke remaja itu terjadi perubahan fisik yang luar biasa ya, Kak Eva pakarnya nih terkait dengan ini. Jadi mulai dari bentuk tubuh dan suara bahkan segala macam itu lebih ke fisik itu banyak sekali. Juga terkait dengan emosi tentunya. Di masa remaja ini tugas perkembangannya adalah mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Makanya di fase ini biasanya anak-anak para remaja tuh inginnya mencoba menyuarakan gitu. Menyuarakan keinginannya udah mulai diutarakan secara tegas gitu. Dan agak labil karena di masa ini kan kita tahu disebut dengan masa storm ya, badai gitu. Karena lagi mulai untuk mencari konsep dirinya, mengenali konsep dirinya seperti apa.
Kemudian juga mengembangkan skill komunikasi interpersonal karena mulai mandiri secara emosi, juga tentu sudah melewati tahapan mandiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, meskipun untuk levelnya itu masih cukup sederhana. Nah, di sini juga ya karena sudah mulai berkomunikasi, membangun hubungan, kedekatan, kelekatan dengan pihak lain di luar keluarganya atau figur yang lekat dengan dirinya yang memiliki otoritas. Pertemanan, tuh. Kita tahu fase remaja itu sangat identik dengan peers gitu ya. Jadi yang lebih berpengaruh biasanya nih itu adalah rekannya gitu. Bahkan untuk melakukan suatu aktivitas akan kelihatan konformitasnya tuh. Temannya melakukan apa, dia juga ada kecenderungan menjadi followers gitu. Kemudian menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya. Nah, manusia model itu adalah figur yang bisa ditiru perilakunya, gaya hidupnya, segala macam. Model yang cukup berpengaruh menentukan sikap dan perilakunya gitu. Memperkuat self control. Nah, ini akan berhubungan dengan materi kita. Kemampuan mengendalikan diri atas dasar skala value, nilai, prinsip atau falsafah hidup. Gitu. Nah, di sini remaja sudah ditugasi untuk mampu mulai mengenali dirinya tentunya, lalu harus mampu mengelola dirinya. Ini tahapan awal manusia itu mampu mengelola dirinya, mengontrol dirinya. Gitu. Mengontrol diri, salah satu bagiannya adalah mengontrol apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin dicapai. Gitu. Mulai berani untuk mengambil keputusan sendiri. Kemudian, mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian, serta sikap perilaku kekanak-kanakan, yang childish gitu ya. Nah, kita lihat ada banyak kasus di mana orang bahkan di fase dewasa juga masih childish. Gitu. Masih menunjukkan sifat kekanak-kanakannya. Itu kalau tidak berhasil melalui tahapan proses penyesuaian diri dengan baik nih di fase remajanya. Itu akan berlangsung. Jadi seluruh tugas perkembangan di fase remaja ini jika tidak tuntas itu akan berlanjut ke dewasa. Benar nggak Kak Eva ya? Gitu. Baik, kenapa saya menyinggung tugas-tugas perkembangan ini? Karena untuk bisa men-settle, menentukan arah hidup kita itu dimulai dari sini nih, di fase remaja. Ketika ingin menentukan tujuan hidup, awalnya mulai dari mengenali diri dulu, mengidentifikasi kebutuhan diri. Gitu. Nah, ketika kita berbicara mengenai tujuan hidup, maka kita sering mendengarkan istilah biarkan mengalir, biarkan hidup mengalir apa adanya gitu. Nah, kalau saya terus terang tidak sepaham dengan prinsip itu. Kalau saya mengalirlah, iya mengalir gitu, sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Tapi mengalirnya itu harus punya tujuan yang jelas. Air saja mengalir itu sebenarnya punya tujuan, akan mengarah ke dataran yang lebih rendah dan nanti ada muaranya gitu. Dari atas ke bawah. Gitu. Manusia apalagi itu harus punya tujuan juga. Kita dihadirkan di dunia ini hidup, lahir, hidup, menjalani kehidupan, semuanya punya muara yang sama, tujuan yang sama, yaitu menghadapi kematian. Gitu. Tapi dalam proses perjalanan hidup kita melalui garis kehidupan ini itu akan ada banyak ujian, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Nah, untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi berbagai ujian di masing-masing levelnya, ujian itu ada level-levelnya ya, gitu. Mulai dari yang tingkat sederhana sampai yang paling sulit, yang sampai kita mengatakan pasrah ya Allah, saya pasrah ya Tuhan, saya sudah tak sanggup lagi gitu. Ada di titik klimaks itu. Disitulah nanti akan kita menemukan wow gitu. Kalau kita membuka diri.
dengan petunjuk-petunjuk gitu tentunya. Oke, jadi tujuan itu harus jelas. Nah, yang mesti ditanyakan ke dalam diri kita, sudahkah Anda punya tujuan hidup yang jelas? Gitu. Sudahkah saya memiliki tujuan hidup yang jelas? Gitu. Bukan semata-mata menunggu dipanggil menghadap ke Sang Pencipta ya. Tuh. Kalau itu udah jelas banget gitu. Tapi kan kita juga tidak tahu berapa lama kita dikasih nikmat untuk untuk hidup di dunia ini dengan segala anugerah yang diberikan oleh Allah gitu. Jadi atau bahkan ada juga mungkin orang yang belum tahu bagaimana cara mempunyai tujuan hidup gitu. Untuk membuat tujuan hidup saja apa ya gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai tujuan hidup ini juga ada yang yang global, ada yang spesifik gitu. Bahkan sampai yang sangat operasional, sangat teknis gitu, sederhana gitu merumuskannya. Hari ini kita akan sampai ke titik itu. Bagaimana caranya menentukan yaitu membuat goals, target, tujuan hidup kita untuk bisa menjalani garis kehidupan ini. Semuanya dibutuhkan persiapan, perencanaan yang matang, dan proses menapakinya tentu untuk mengumpulkan bekal. Karena kehidupan di akhirat nanti kita tahu bahwa kehidupan di sana jauh lebih lama, dan sebenarnya hidup di dunia ini hanya sementara, sebentar saja, sangat tidak bisa dibandingkan dengan lamanya kita di akhirat nanti yang tak berbatas waktu. Seperti itu. Nah, apa sih itu tujuan hidup? Tujuan hidup itu sama dengan mimpi, dream. Sama dengan hal yang paling ingin dicapai dalam kehidupan ini. Sama dengan visi hidup, gitu. Visi misi hidup kita. Sama dengan cita-cita terbesar dalam hidup kita. Seperti itu. Itulah tujuan hidup, gitu ya. Impian, mimpi, gitu. Bukan mimpi ketika kita tidur terlelap kemudian terjadi sesuatu di alam mimpi yang tidak kita sadari, gitu ya. Bukan yang seperti itu tentunya. Tapi apa sih itu mimpi terbesar kita? Apa mimpi terbesar Anda? Setiap harinya saya sendiri sampai saat ini itu selalu bercermin, berbicara di depan cermin. Nasra, apa sih mimpi terbesar kamu? Apa mimpi kamu? Karena kita ketahui bahwa di dalam ajaran agama ya, itu semua agama mengajarkan bahwa termasuk di dalam sebuah hadis bagi yang Muslim itu pasti pernah mendengar menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukan kesuksesan yang mendatangkan kebahagiaan, tapi kebahagiaanlah yang membawa kesuksesan. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini kan salah satunya adalah kebahagiaan. Bukan semata-mata sukses, tapi bahagia. Happy anyway, gitu ya. Istilah umumnya happy anyway, anytime, anywhere, gitu. Itu bersama dengan orang-orang siapapun yang membuat kita nyaman atau yang nyaman dengan keberadaan kita. Oke, terkait dengan mimpi, ini perlu dipetakan. Tadi saya sudah mengatakan bahwa mimpi itu ada yang sifatnya umum, ada yang spesifik, yang sangat teknis operasional. Nah, mimpi sendiri itu adalah, tadi sudah dikatakan bahwa mimpi, dream adalah mimpi, impian, cita-cita, tujuan. Gitu. Mapping adalah pemetaan. Jadi, bagaimana dream mapping itu bagaimana kita melakukan pemetaan atas impian kita, membuat perencanaan. Jadi mimpi itu harus direncanakan. Gitu. Bukan serta-merta harus tiba-tiba ada gitu. Saya mimpi semalam gitu. Tiba-tiba mimpi. Tidak, itu sebaiknya direncanakan. Rencanakan hidup kita ke depan, mau jadi seperti apa kita. Mau dikenang seperti apa. Jika kita sudah tidak ada di dunia ini,
kita mau dikenang seperti apa. Nah, jejak-jejak itulah yang kemudian harus penting untuk kita untuk kita rencanakan. Dream mapping sangat erat kaitannya dengan jati diri. Gitu. Proses menemukan jati diri itu tidak singkat. Ada yang bahkan sudah masuk fase dewasa, akhir itu masih saja mencari jati dirinya. Gitu. Apalagi remaja ini merupakan awal munculnya rasa untuk memahami, membentuk konsep diri kita, mulai menemukan jati diri kita, seperti itu. Jadi jati diri kita itu sejatinya adalah sebenarnya muaranya nih itu untuk mengenal Allah. Tapi sebelum mengenal pencipta kita, mengenal Tuhan, sebelum kita mampu mengenal Tuhan, maka yang sebaiknya kita harus mengenali diri kita sendiri. Mengenali apa keinginan-keinginan kita, mengenali apa kebutuhan-kebutuhan kita, mengenali apa kekuatan, apa resources, apa kemampuan yang kita miliki, apa sumber daya yang kita miliki. Karena jika tidak merencanakan hidup, maka kita akan masuk ke dalam rencana orang lain. Mau nggak gitu? Kita disettle sama orang lain. Sama orang tua saja kita sering protes kan. Apa-apa harus ikuti maunya ibu, apa-apa harus ikuti maunya ayah. Saya juga punya mau loh gitu. Seperti itulah. Jadi jika kita masuk dalam rencana orang lain yang baik, ya maka kita akan masuk ke format yang baik tentunya. Namun sebaliknya, apabila kita masuk ke dalam rencana orang lain yang buruk, maka ya tentu kita akan masuk ke dalam format yang buruk juga. Dan saya tidak mau mengatakan bahwa semua yang diinginkan orang tua itu buruk atau baik, semuanya tidak. Tapi orang tua itu tugasnya untuk mendidik, mengarahkan gitu. Untuk keputusannya sendiri kitalah yang punya otoritas, kita yang punya kuasa, karena yang mau menjalaninya adalah diri kita sendiri gitu. Namun apa informasi yang diberikan oleh orang tua, pertimbangan-pertimbangan itu merupakan bagian dari resources, sumber daya yang harusnya mampu kita pahami, sadari, seperti itu. Oke, tanpa mimpi, mustahil seseorang akan bisa menjalani hari-harinya dengan berarti tentunya. Maka bermimpilah bukan dalam tidur, tapi dalam nyatanya hari Anda. Gitu. Jadi ini benar-benar dibikin nyata ya, bukan mimpi semalam. Ketika kita bangun, semalam saya mimpi apa ya? Gitu. Tidak seperti itu. Nah, berkaitan dengan mimpi, ada 3 kelompok orang nih. Yang pertama itu penakut. Orang yang bahkan untuk bermimpi saja takut gitu. Saya takut, saya tidak mampu meraihnya, saya apa? Saya takut ini, saya cemas, saya apa gitu. Itu tipikal orang yang penakut gitu, tidak berani bermimpi. Nah, ada juga yang tipikal pemimpi. Bawaannya hanya bermimpi terus gitu. Orang ini berani bermimpi, tapi dia tidak pernah meraih mimpinya, tidak pernah mampu mengupayakan atau merealisasikan mimpi-mimpinya. Tidak ada usaha yang dia lakukan untuk menuju atau meraih impiannya. Nah, tipe yang ketiga adalah pemenang. Orang yang berani bermimpi dan selalu berusaha untuk mewujudkan mimpinya. Nah, kita berharap semuanya kita adalah pemenang tentunya dalam kehidupan ini, gitu ya. Nah, langkah paling awal dalam usaha meraih mimpi untuk menjadi pemenang nih, itu semuanya dimulai dari niat, kemauan. Karena mimpi ditambah dengan kemauan plus usaha, jadi ada action, ada terobosan yang dilakukan, itu sama dengan berhasil. Berhasil berarti kita menjadi pemenang. Pemenang itu kita tahu bahwa ini adalah orang yang berani bermimpi, selalu berusaha untuk mewujudkan mimpinya, dan tentunya dia adalah orang yang dikatakan mampu mengelola dirinya untuk
mempersiapkan diri menghadap kematiannya. Gitu. Orang yang berhasil sukses menurut saya adalah orang yang bisa membentuk jejak-jejak. Dia ingin dikenang sebagai orang yang manfaat. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa apapun saya bisa jika saya mau. Jadi ada komanya ya, jika saya mau. Gitu. Kalau saya sendiri tidak hanya sebatas itu. Saya bisa jika saya mau dan saya melakukan, saya take action gitu. Make a real, membuatnya menjadi sesuatu yang nyata. Gitu. Setelah kita semua memiliki impian, cita-cita, maka kita akan tahu dengan sendirinya bahwa kita harus mampu melanjutkan kemana nih. Kita udah punya cita-cita, ini cita-citanya, impiannya mau dibawa kemana, di mana, bagaimana caranya, apa saja yang dibutuhkan untuk bisa sekolah di sana, misalnya kalau mau lanjut kuliah, mau yang udah S1 mau lanjut S2, yang sudah S2 seperti saya mau lanjut S3 gitu. Tidak ada capeknya belajar gitu ya. Karena hidup ini memang ya ini ya tempat kita belajar gitu. Belajar dan melakukan, belajar dan berproses, belajar dan mengaplikasikan. Dan juga akan tahu apa saja yang kita butuhkan untuk bisa meraih impian itu. Nah setelah itu, yang kita butuhkan adalah memantaskan diri untuk menerima semua mimpi, cita-cita. Jangan sampai kita udah bermimpi, udah berproses menjalaninya, tapi kita sendiri tidak siap untuk menerimanya. Adakah orang yang seperti itu? Ada banyak orang yang malah tidak siap untuk menerima pencapaiannya. Gitu. Contohnya misalnya, satu kasus, ketika orang lagi di puncak kesuksesannya, tiba-tiba kita mendengar kabar, dia tiba-tiba drop down dan segala macam, frustasi, lah, bla bla bla. Gitu. Tiba-tiba kembali ke titik nol. Itu sangat banyak, karena tidak mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk menerima semua kesuksesannya. Gitu. Jadi dalam menjalani kehidupan ini direncanakan, dijalani, kemudian harus siap menerimanya ya. Jangan terhenti dia hanya berprosesnya itu, tapi harus siap menerima konsekuensi atau hasil dari proses kita. Proses merupakan hal yang utama, hasil itu bukan orientasi kita, tapi yang menjadi orientasi kita adalah berproses dan siap menerima hasil dari proses itu. Karena mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk menerima hasil itu juga merupakan bagian dari effort yang membutuhkan effort yang luar biasa gitu. Dan harus settle gitu ya. Tidak serta-merta tiba masa tiba akal, enggak. God ini ada quotes yang saya kutip, give as what we get gitu. Jadi Allah akan memberi kepada kita mana yang kita gitu. Kalau dilingkan dengan ada ayat yang mengatakan bahwa kamu akan berubah, seseorang itu akan berubah. Allah akan mengubah seseorang jika orang itu memulai untuk mengupayakan mengubahnya. Gitu. Seperti itulah. Oke. Nah, ketika kita berbicara mengenai mimpi, tadi saya bilang direncanakan, disusun, dibentuk, diciptakan gitu. Itu bukan hanya dalam pikiran saja, tapi memang juga mulai dilakukan. Saya sendiri memiliki dream book. Jadi sebaiknya nih, bukan hanya anak-anak sekolah yang harus memiliki buku untuk menuliskan mimpi-mimpinya, bahkan sampai dewasa, orang-orang tua juga iya gitu. Mimpi, salah satu mimpinya misalnya, pengen punya anak yang soleh. Jadi orang tua juga sampai di masa tuanya, di usia lanjutnya, di masa lansianya juga tetap memiliki mimpi. Gitu. Jadi mimpi itu bukan hanya di masa muda, gitu, tapi sampai di akhir usia kita. Itu janganlah pernah berhenti bermimpi. Nah ini
Kalau saya bikin 2 versi, ada yang saya tulis di buku, ada juga yang saya buat dalam file laptop gitu. Nah, kalau di laptop saya bikin ya macam-macam lah sampulnya kayak gini. Jadi judulnya adalah Dream Book gitu. Nama saya. Nah, isi dari Dream Book ini diantaranya biasanya di halaman awal itu ada identitas diri kita, gitu. Ada identitas diri kita, kemudian ada riwayat kita. Misalnya kalau kita sekarang sudah SMP, nah ada riwayat pendidikan kita dulu, kita mulai belajarnya di mana nih, gitu, apa saja, gitu. Kemudian ya sampai kalau saya misalnya sekarang sudah bekerja sebagai multitasking nih sekarang, sebagai orang tua, sebagai pasangan istri, sebagai anak dari orang tua, sebagai saudara dari saudara-saudara saya, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai pengabdi masyarakat gitu. Jadi ada banyak role yang dijalani saat ini. Nah, itu juga kemudian saya buatkan ininya di dalam Dream Book saya. Karena dengan mencoba mengidentifikasi riwayat hidup kita, itu juga sebenarnya membantu kita untuk memetakan resources yang kita miliki. Gitu. Oh, ternyata saya pernah sekolah ini ya. Ternyata saya pernah belajar ini ya. Ternyata saya pernah melakukan ini ya. Gitu. Nah, selain itu di dalam Dream Book ini isinya juga tentang ini nih di slide berikutnya. Nah, kita buatkan peta impian, gitu. Ini menyesuaikan dengan kondisi kita sekarang. Yang saya tampilkan di sini hanyalah contoh. Misalnya yang masih status mahasiswa nih, atau yang mahasiswa misalnya. Lulus S1 tepat waktu dan mendapatkan IPK cum laude. Terus terang kalau bikin peta impian seperti ini sebenarnya masih umum ya. Kalau yang namanya mapping itu masih umum gitu. Nanti kita akan buatkan kategori-kategori. Kalau impian itu misalnya tentang keluarga, tentang karir, tentang apa gitu. Kalau membuat dream mapping, kalau dream mapping itu bahkan kalau menurut pakar nih, ada guru saya, salah satu guru saya itu adalah Dr. Tubagus Wahyudi, mengajarkan kepada saya bahwa untuk bahkan di usia saat ini nih, saya masih belajar juga terkait dengan ini, dream mapping. Guru saya, Dr. Tubagus, mengatakan bahwa jika kamu ingin membuat dream mapping, maka kamu harus bisa menyiapkan buku nih, ada buku mimpinya, di dalamnya itu kalau perlu ada 1000 mimpi yang dicatatkan di situ. Jadi setiap hari itu harus selalu diisi. Tiba aja muncul, saya ingin diisi lagi bukunya gitu. Jangan sampai tidak dituliskan, karena itu bisa, ingatan kita itu nggak tahu ya, manusia itu kan macam-macam daya ingatnya, kemampuan daya ingatnya gitu. Ada yang tiba-tiba demensia, ada yang tiba-tiba mengalami amnesia sesaat gitu ya, parsial dan segala macam. Nah, supaya itu bisa terrecord, terdokumentasi ya dituliskan gitu. Seperti itu. Oke, nah ini contoh misalnya kalau yang SMA, lulus S1 tepat waktu dan mendapatkan IPK cum laude. Kemudian bekerja di perusahaan konsultan, kontraktor, konstruksi bangunan, ini salah satu contohnya. Atau bekerja sebagai seorang psikolog anak, bekerja sebagai seorang ahli atau astronot misalnya, contohnya, atau sebagai pakar apa gitu. Kemudian mempunyai usaha. Nah, ini yang memiliki minat, intensi untuk entrepreneur, menjadi entrepreneur, berwirausaha. Kemudian memberangkatkan haji orang tua, memberangkatkan orang tua untuk umroh, misalnya seperti itu. Menikah dengan wanita atau lelaki yang saya cintai, misalnya. Memiliki rumah idaman, rumah masa depan, gitu. Milik sendiri,
bukan karena warisan, bukan karena apa, tapi karena effort atau usaha dari hasil keringat sendiri. Misalnya mempunyai kendaraan pribadi seperti mobil atau motor, ya impian seperti itu. Kemudian mempunyai keluarga yang bahagia, saling mencintai, menyayangi, dan seterusnya. Gitu. Dibuatkan semuanya seperti itu ya. Mau dibuat bertahap seperti ini, mau dibuat per kategori juga bisa gitu. Tergantung kita yang nyamannya seperti apa. Kalau mau template-nya ada banyak template untuk membuat peta impian itu. Kemudian setelah kita membuat peta impian, kita harus kemudian mulai lagi nih, lebih menyederhanakannya lagi gitu ya. Nah, di sini ada my personal pet gitu ya. Garis kehidupan saya ini saya mau bikin seperti apa. Tadi sudah ada impiannya, dream mapping-nya, peta impiannya. Nah, kemudian mulailah dibuatkan. Sekarang posisinya sebagai apa nih? Saya sebagai ibu rumah tangga. 1-3 tahun ke depan, saya mau mencapai apa? Targetnya apa? 3-5 tahun, targetnya apa? Impiannya apa? End goals-nya itu mau apa? Itu kemudian dibuatkan secara runut. Nah, untuk membantu kita bisa membuat peta impian, nah, kita tentunya harus melakukan personal SWOT analysis. Jadi, istilah SWOT analysis itu bukan hanya digunakan di dunia kerja ya, adik-adik, Bapak Ibu semuanya, bukan hanya terkait dengan pekerjaan kita, tapi tentang personal kita juga ada. Mestinya dibuatkan seperti ini. Di sini SWOT itu kan ada strength. Apa sih kekuatan saya? Kekuatan, kelebihan, gitu. Atau sumber daya yang kita miliki. Itu kemudian berusaha kita identifikasi semuanya. Tuh. Entah itu yang sifatnya internal maupun di eksternal lingkungan kita. Bisa jadi, misalnya saya punya orang tua yang kaya, nah banyak uangnya. Itu merupakan satu kekuatan tuh. Nah, ya, karena bisa dimodali untuk kuliah, bisa dimodali untuk membuka usaha, bisa dimodali untuk apa. Itu contoh nih. Kemudian ada weakness. Kita harus mampu mengidentifikasi apa keterbatasan kita, apa kelemahan kita. Karena dengan mengidentifikasi itu kita bisa melakukan antisipasi, gitu ya. Gimana nih caranya supaya keterbatasan itu tidak menghambat saya untuk melaju, untuk bergerak, untuk move on, untuk movement gitu ya. Kemudian kita juga harus mampu mengidentifikasi apa saja peluang-peluang yang terbuka lebar di dunia ini gitu ya. Bukan hanya di lingkungan kita. Jadi jangan dipersempit skupnya, tapi dibuka selebar-lebarnya. Di keluarga, di sekolah atau di tempat kerja, di kampus, di lingkungan saya, misalnya kita ada di Makassar atau ada di Jawa, di Jakarta, di mana kita berada, apa nih peluangnya? Atau di Indonesia, bahkan di dunia ini gitu, di alam semesta ini, apa nih peluang yang bisa saya manfaatkan? Kemudian apa hal-hal yang mengancam, hal-hal yang memungkinkan untuk menghambat kita, gitu. Ini kaitan sangat erat kaitannya juga dengan keterbatasan diri, kelemahan diri. Kalau hal yang mengancam itu sifatnya eksternal tuh umumnya. Kalau yang weakness itu biasanya dari dalam diri, gitu ya. Nah, kemudian kita juga berusaha untuk mencoba mengidentifikasi skill, kompetensi atau apalah istilahnya, ya lebih ke boleh di sini ditambahkan knowledge juga boleh. Itu ini alternatif saja, bisa sebagai salah satu contoh apa yang mau kita develop gitu. Nah, ini diidentifikasi, dibuatkan listnya semuanya di sini. Ada goal setting,
achievement misalnya, adaptability, kemampuan untuk adaptasi, penyesuaian diri. Penyesuaian diri itu jangan salah, bukan hanya di waktu tertentu saja, tapi penyesuaian diri itu sepanjang hidup loh. Misalnya sekarang remaja menyesuaikan diri untuk, misalnya kalau sekarang masih SMP SMA, menyesuaikan diri dengan ini lingkungan yang baru, sekolah yang baru, masuk lagi kuliah harus menyesuaikan diri lagi itu, dapat teman baru, dosen guru yang baru, dan segala macam, masuk kerja, dan itu proses penyesuaian diri itu. Bahkan ketika menikah pun juga proses penyesuaian dirinya itu terus berlanjut gitu ya, mulai dari yang tadinya tidur sendiri, kemudian harus tidur dengan orang lain, dengan orang yang asing gitu ya secara fisik. Kemudian setelah nikah harus menyesuaikan diri dengan lingkungan pasangan kita, keluarganya, dan segala macam kebiasaan-kebiasaan pasangan kita. Kitanya sendiri juga harus mampu memberikan kesempatan ke lingkungan kita, menyesuaikan diri dengan lingkungan kita, seperti itu. Dan seterusnya sampai di masa lansia pun penyesuaian diri itu terus berlanjut. Nah, untuk kondisi saat ini itu kita targetnya mau di mana, kemudian saat ini ada di mana. Kalau di sini saya beri contoh, misalnya kalau yang current kondisi saat ini itu saya beri tanda warna hijau. Ini menyesuaikan dengan selera kita. Kemudian ada targetnya, kita targetnya mau di sampai di mana. Kemudian ini bisa kita deskripsikan di dalam buku kita nanti. Jadi selain buku Dream Mapping, ada juga buku di materi kita selanjutnya adalah TLC. Nah, untuk yang lebih operasionalnya nanti kita akan masuk ke TLC ini. Gitu. Ini ada bukunya sendiri juga harusnya. Timeline control adalah suatu upaya untuk mengatur waktu dan aktivitas atau kegiatan kita untuk mencapai target, tujuan, impian yang telah kita settle di awal tadi. Yang sudah kita identifikasi, sudah kita buatkan perencanaannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam menjalani kehidupan ini kan kita ada garis hidup, dari mulai kita lahir sampai mati itu ada garis kehidupan. Agar garis kehidupan kita tetap berada di jalan yang diridhoi Allah, yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita dapat mempersiapkan diri dengan membuat TLC agar dapat menghadapi kematian yang baik. Di dalam garis kehidupan itu kan ada ujian ya. Ada ujian yang baik, ada ujian yang baik itu yang enak gitu ya, yang nikmat. Ada ujian yang tidak enak. Ujian yang enak itu seperti apa? Misalnya diberi kesehatan, diberi harta, diberi orang-orang yang menyayangi kita dan segala macam. Itu yang enak-enak itu. Nah, kalau enak-enak ini tidak dikontrol, itu akan melaju terus ke atas dan membuat kita menjadi istilahnya istidrat ya. Jadi kita seolah-olah kitalah yang menciptakan kenikmatan itu. Itu akan jadi kalau kita tidak kontrol, kembali ke timeline yang seharusnya, itu akan membuat kita menjadi justru akan lupa diri, istilah awamnya seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita harus kontrol. Kemudian ada juga yang tidak enak gitu ya, membuat kita putus asa, membuat kita merasa down, terjatuh, frustasi dan segala macam. Ini juga harus kita kontrol. Jangan dibiarkan terus terpuruk, putus asa, bla 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 sampai bunuh diri seperti itu, menyiksa diri. Dan tidak bisa terkoneksi lagi dengan lingkungan. Ini juga harus kita kembalikan ke garis lurus itu, gitu, dengan timeline control ini, gitu ya. Caranya banyak tentunya. Salah satunya dengan yaitu tadi melakukan controlling. Kemudian,
apa sih pentingnya untuk belajar TLC, timeline control itu? Kalau dalam ajaran Islam, saya yakin di ajaran agama-agama lain juga pasti ada dalam kitabnya mengatakan bahwa kita itu memang harus mengontrol hidup kita seperti itu. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu terdapat dalam surah Al-Asr, gitu. Ada juga dalam surah yang lain. Ada dalam hadis riwayat Al-Hakim, gitu. Kemudian esensi yang lainnya adalah menyadarkan kita tentang perjalanan waktu selama kita hidup. Berpikir, melakukan aplikasi, merealisasikannya, kemudian selalu melakukan evaluasi. Sudah sejauh mana nih saya menjalani pencapaian target saya? Itu terus dilakukan. Berpikir, aplikasi, evaluasi. Berpikir, aplikasi, evaluasi. Kemudian dengan TLC ini kita mampu membedakan, mampu memahami, menyadari yang seperti apa sih itu orang sukses dan tidak, orang yang dinamis dan yang stagnan seperti apa. Karena kita akan terbiasa mendengar kata zona nyaman kan ya, zona nyaman, merasa bahwa capaian kita itu sudah paling atas gitu. Jadi kita di situ saja terus. Kita kemudian tidak berani lagi untuk keluar melihat dunia. Oh ternyata di dunia ini, di alam semesta ini ada banyak bintang loh. Gitu. Kita tidak hanya terfokus sama satu bintang saja yang cahayanya itu terus itu. Ada banyak bintang-bintang yang lain yang bisa kita petik di langit seperti itu ya. Kemudian rencana besar akan terrealisasi diawali dengan langkah kecil. Dengan adanya TLC ini membantu kita untuk melakukan terobosan-terobosan setiap harinya, setiap waktu, seperti itu. Oke, ya, ini TLC. Kemudian caranya, nah kalau saya sih anjurkan harus ada bukunya juga nih. Di salah satu contohnya ini saya cuma menunjukkan salah satu contohnya. Ada banyak format untuk membuat penulisan TLC. Kalau saya sendiri yang diajarkan oleh guru saya nih, yang saya aplikasikan seperti ini. Guru saya mengajarkan di buku itu harus kalau ini versi saya ya, diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk meminta ridho sama Allah, menyatakan bahwa Tuhanlah yang membuat kita mampu melakukan semuanya, jadi kita minta izin dulu. Sama kalau kita mau pamit keluar rumah kan harus pamit ya ke orang tua atau siapapun di rumah supaya kita bisa, kalau ada apa-apa nih, ada yang tahu kita kemana, ada yang mampu mengontrol seperti itu. Kemudian salawat bagian Muslim. Di buku saya juga saya menuliskan salawat atas Nabi. Kemudian di situ saya ini masih di halaman pertama menyebutkan nama saya. Saya nama lengkap saya misalnya Andi Nasrawati. Dengan izin Allah saya menuliskan niat. Itu niatnya apa? Gitu ya. Nah kemudian di lembaran berikutnya kita buatlah formatnya seperti ini. Tadi sudah kita list impian-impian kita dalam peta impian. Kemudian kita masukkan dalam kolom-kolom ini. Impian 1, bla 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 dan semuanya. Kalau sampai 1000 dituliskan semuanya sampai 1000. Kemudian waktu untuk mencapainya kapan targetnya. Tadi kita sudah dibantu nih secara globalnya ini ada. Gitu ya. Saya bilang bahwa ini mesti dipecah-pecah juga, dicangkin down lagi ke yang lebih operasional. Nah, ini bentuknya operasional. Ini sudah harus jelas. Tadi misalnya, saya ingin lulus dengan tepat waktu. Jangan hanya sebatas itu. Itu mesti disebutkan. Coba dihitung. Kita idealnya lulus tepat waktu itu kapan? Dituliskan. Kalau perlu harinya, jamnya, misalnya. Jamnya, harinya, tanggalnya, kemudian bulannya, tahunnya, itu harus detail seperti itu. Nggak boleh tidak, gitu ya. Kalau sudah masuk di TLC ini, harus sedetail mungkin. Dan dari situ kita
secara sadar atau tidak ya, kita juga memvisualisasikan loh ketika kita menuliskan, wah saya ingin, itu sudah memvisualisasikan itu energinya luar biasa untuk menggerakkan kita untuk mencapai itu, menggerakkan Allah menghadirkan lingkungan alam semesta untuk membantu kita gitu. Kemudian cara memperolehnya. Caranya apa? Dibuat list satu-satu. Nah, keterangan di sini itu bisa diisi dengan kapan terrealisasi. Jika sudah terrealisasi, bisa di checklist, bisa dituliskan malah realisasinya itu tepatnya kapan waktunya. Gitu ya. Seperti itu untuk TLC. Dan yang terakhir ini saya ternyata ada format lain juga. Ini saya dapat dari buku bacaan saya. Ini ada dibuatkan seperti ini. Nah, ini versi lain. Di sini dia tuliskan tahunnya, kemudian mulai dari lahir malah dipetakan, gitu. Jadi bukan mulai dari current position-nya kalau ini, tapi mulai dari lahir yang seingatnya. Kemudian biasanya nanya-nanya. Ini bisa dilakukan, ditanya ke ibu atau siapa yang mengasuh kita gitu, yang bisa membantu kita untuk mengingat. Sebenarnya dari sini juga membantu kita mengidentifikasi itu tadi, apa nih resources, apa yang sudah capaian-capaian yang sudah saya peroleh gitu. Apa yang pernah saya lakukan sehingga membuat saya berhasil melalui satu peristiwa atau kejadian, entah itu keberhasilan atau kegagalan gitu. Nah, ketika kita membuat story seperti ini, seperti ini, itu membantu kita untuk, oh ternyata saya pernah berhasil dengan melakukan ini. Oh, saya gagal karena melakukan ini gitu, melakukan dengan cara itu. Nanti kita bisa buat planning lagi. Saya harus melakukannya dengan cara yang berbeda di kemudian hari. Tepatnya kapan? Di tahun sekian ya, bulan sekian, di hari sekian. Seperti itu ya materi terkait dengan dream mapping dan TLC dari saya. Tentu materi ini sangat sedikit ya. Mungkin dari kita ngobrol, sharing bersama, diskusi, akan ada banyak hal yang bisa kita peroleh dari pemaknaan atau persepsi rekan-rekan semua, adik-adik atau Bapak Ibu yang hadir di webinar ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Eva. Iya, terima kasih banyak Kak Nasra, menarik sekali. Ini terutama untuk anak-anak remaja memang penting sekali ya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab Kak Nasra. Itu tapi tadi saya ingat tadi Kak Nasra bilang proses yang penting itu adalah proses, bahwa hasil akhir itu adalah gift gitu ya, itu hadiah aja gitu ya. Iya benar Kak. Itu prinsip yang perlu kita pegang juga. Kak Nasra ini sudah muncul di kolom chat. Boleh di stop share dulu Kak Nasra? Oke, baik. Oke. Ini sudah muncul di kolom chat, ada pertanyaan dari Pak Ali. Nah, sebentar. Oh, dari atas dulu nih. Sebentar. Ada dari Mbak Nur Hasanah. Nah, ini beliau. Bukan ya. Sorry. Nah, Pak Ali deh. Pertanyaan pertama dari Pak Ali. Pak Ali ini bertanya katanya, kapan kita membimbing anak untuk membuat buku mimpi atau dream book? Itu tadi saya tertarik juga loh. Kak Nasra ada dream book itu bagus banget ya. Tapi kapan nih sebetulnya seorang anak atau remaja tuh bisa kita mulai untuk membuat dream book? Karena Pak Ali ini kan seorang guru Kak Nasra, beliau di SMA katanya saat itu mengajak anak-anak untuk membuat hope atau mimpi. Katanya kok bilang kok kayak anak kecil. Komentar anak-anak remaja ini kan SMA ya. Pertanyaannya kapan nih Kak Nasra? Kalau kapannya itu as soon as possible, selama anak itu sudah mulai, bahkan dari SD juga udah bisa. Kan kalau SD pasti ditanya, apa nih cita-citanya nanti? Saya mau jadi presiden, saya mau jadi dokter, itu satu mimpi. Itu udah mulai bisa diinikan. Selama anak itu sudah bisa menulis, membaca gitu ya. Udah ini, kalau dia belum menulis, belum bisa ini,
kita sudah bisa membantu meliskan orang tua kita gitu. Dulu kamu punya mimpi loh seperti ini gitu. Itu yang saya lakukan sih, Kak Eva. Betul. Jadi sedini mungkin itu justru akan energinya itu loh. Mencatatkan mimpi itu bagian dari doa sih. Doa gitu. Dan ketika kita berdoa ya tahu sendiri ya, energi itu akan menjurus ke doa itu untuk membantu mewujudkannya. Alam mendukung ya, Kak Nasra ya. Iya benar, melalui izin Allah. Oke, Kak Nasra kalau begitu mungkin kita turun sedikit usianya, sepertinya di usia TK, SD aja. Nggak perlu dituliskan. Kalau misalnya pakai gambar, boleh nggak, Kak Nasra? Misalnya, boleh. Ya, yang saya untuk anak-anak prasekolah, kita tampilkan gambar itu bisa ya? Bisa banget, Kak Eva. Bisa banget. Gitu. Justru itu lebih menarik lagi tuh kalau kita buat ini gambar-gambar. Saya pernah baca sebuah e-book gitu ya. Dan di e-book itu memang isinya itu ya gambar-gambar, mengajarkan anak-anak untuk memetakan mimpinya itu dengan gambar gitu. Jadi mungkin di setiap usia perkembangan metodenya aja yang pendekatan berbeda. Iya, benar. Oke. Nah, untuk Pak Ali, mungkin kalau untuk anak SMA memang nggak perlu terlalu banyak gambar mungkin ya, Pak Ali. Makanya tadi dibilang kok kayak anak kecil sih, katanya. Bisa dalam bentuk tulisan, ya, list seperti itu. Betul. Jadi karena mereka kan sudah bisa berpikir abstrak gitu ya, jadi bisa kita ajak lebih abstrak lagi. Ya nggak ada salahnya juga kan bermimpi, tadi kata Kak Nasra, mimpilah sebanyak-banyaknya, mau ribuan mimpi juga boleh loh. Iya benar Kak Eva, mimpi itu kan gratis ya, mumpung gratis itu. Mumpung gratis ya, janganlah membatasi diri. Betul. Boleh dicoba lagi ya Pak Ali ya, mungkin pendekatannya atau metodenya untuk mengajak anak-anak SMA ini yang justru gimana caranya supaya mereka tertarik untuk bermimpi. Nah, atau boleh deh Pak Ali sharing sedikit deh waktu itu ngajaknya gimana ya Pak Ali ya. Halo Pak Ali. Halo Mbak Eva. Pak Ali ini rajin banget nih ikut seminar atensi. Boleh sharing dong waktu itu ngajak anak SMA gimana caranya Pak Ali? Ini lagi di kampung. Oh, lagi di mana Pak? Lagi di mana? Lagi di kampung Mbak Eva. Oh, di mana? Kampungnya Bapak di mana? Di Jawa Tengah. Oke. Sinyalnya bagus kok. Sinyalnya bagus. Gimana waktu itu mengajak murid-muridnya untuk bermimpi? Ya, saya kan guru SMK. Ketika di awal-awal pertemuan memang saya tidak langsung pada penyampaian materi. Saya ingin membuat hubungan dengan anak saya itu positif, dengan mengenal mereka, dengan mengajak mereka untuk menentukan target-target, membuat hope dan mimpi. Itu. Kemudian sampai ke telinga saya itu ada teman yang menyampaikan, itu ada siswamu yang membuat status kok kayak diajak kayak anak kecil. Nah itu padahal gitu kan niatnya memang ya saya agar ketika punya hubungan positif dengan anak-anak dan tahu mimpi anak-anak itu, saya juga bisa mungkin sebagai fasilitator mendampingi mereka, mengarahkan, dan mungkin tidak hanya sebagai pendidik kan, sebagai coach juga bisa, sebagai mentor juga bisa gitu. Itu jadi memang ada yang menyampaikan gitu kayak anak kecil ya. Ini bagi saya, apakah yang saya lakukan ini memang adalah aktivitas untuk pendidikan dasar yang mungkin SD, SMP gitu, apakah tidak cocok untuk anak-anak SMK, SMA gitu. Makanya muncul pertanyaan tadi Mbak Eva. Oke. Ya, itu jangan-jangan itu kan mungkin tidak semua berkomentar seperti itu, hanya 1-2. Jangan-jangan 1-2 murid Pak Ali itu salah satunya yang tadi saya baru tahu, karena ternyata ada orang yang takut bermimpi tadi di slide-nya karena saya. Benar Kak Eva. Jangan-jangan masuk kategori itu Pak Ali, bahwa dia nggak siap untuk bermimpi gitu. Secara umum sih orang senang kan ya berimajinasi ya, berhayal itu kan sebetulnya salah satu defense mechanism juga untuk menjaga stabilitas ego diri sebetulnya. Oke. Tapi so far sih oke ya untuk sampai ke anak SMA juga bisa kan diterapkan ini ya Kak Nasra ya. Betul. Kalau di tingkat
SMK ini anak saya memang tidak sekedar hanya gambar, tapi mereka kan sudah main ke kreativitas dengan desain-desain grafisnya gitu, Mbak Eva. Betul. Jadi ditarik lebih jauh lagi nih Pak Ali sepertinya ya. Oke. Waktu itu dari sekian anak berapa persen yang akhirnya mereka mau membuat dan berhasil membuat peta mimpinya Pak Ali? Dikatakan peta itu terlalu luas ya, karena saya hanya mengajak anak-anak untuk, kalau boleh dibilang SRL, self regulating learning itu, artinya untuk khusus di mata pelajaran saya untuk jangka jauhnya memang tidak seperti peta mimpi ya. Misalkan apa yang ingin kamu perbaiki di tahun ini, apa yang ingin kamu target di pelajari tahun ini, apa yang ingin kamu miliki kompetensi apa yang ingin kamu, jadi hanya sekedar mungkin lebih ke jangka pendek selama saya mendampingi mereka. Oke, itu juga jadi bagian dari Dream ya Kak Nasra ya? Betul Kak Eva. Nah sebenarnya kalau anak level SMA, SMK itu justru sangat bagus diarahkan Pak. Udah bagus banget nih Pak Ali mau menginisiasi gitu, inisiatif untuk melakukan itu ke adik-adik. Karena kita tahu ya mereka akan masuk ke kuliah, akan ada banyak kebingungan tentunya memilih jurusan gitu. Bahkan mereka banyak tidak sedikit ya yang kemudian menyerahkan itu ke orang tuanya gitu. Iya, mengikuti kehendak orang tuanya. Kamu masuk ke kedokteran ya gitu. Ya gitu, tidak mampu untuk memperjuangkan apa sih gitu. Nah dengan membuat yaitu tadi yang personal pet itu ya, mungkin dengan cara itu juga bisa diterapkan. Lalu dengan TLC ini itu sudah mulai nanti mau kuliahnya di jurusan apa itu. Kalau misal, nah satu hal nih yang saya mau bagi dari pengalaman saya. Dulu waktu saya awal kuliah, saya itu menuliskan target. Saya selesai kuliah dalam kurun waktu 4 tahun. Nah, waktu itu saya masih kasih koma. Jika tidak selesai, saya sudah harus bekerja di tahun itu. Nah, yang ternyata ya saya kemudian di kemudian hari ya kayak wah ternyata ini jawaban Allah nih, kenapa saya tidak bisa lulus tepat waktu 4 tahun, malah extend sampai di tahun kelima baru bisa wisuda gitu. Itu ternyata saya memahami itu pada saat saya waktu di tahun keempat, saya sempat stres juga kan. Wah ini dari awal di settle gitu, kok nggak bisa ya selesai dalam waktu 4 tahun skripsinya gitu, tidak bisa dituntaskan. Nah di kemudian hari baru saya sadari, oh ternyata ya mungkin karena dulu saya doanya memang seperti itu gitu, ada komanya. Gitu. Nah itu sebetulnya bukan karena komanya ya, tapi karena ada sesuatu pertimbangan yang lain itu yang belum pasti bisnis itu ya. Betul. Jadi sebenarnya itu bisa dibuat dua itu. Saya selesai tepat waktu. Kemudian bikin poin lagi, saya ingin bekerja. Itu kategori yang berbeda harusnya gitu. Oke. Karena itu ya seperti tadi alam semesta Allah gitu, dan energi dari kita sendiri itu untuk mencapai itu jadi bisa fokus ke per poin-poinnya. Betul. Tapi sebetulnya yang tadi dibuat Pak Ali juga itu hampir mirip ya dengan tadi Pak Ali istilahnya apa sih, SRL ya? Iya. Tapi mungkin targetnya lebih ke target jangka pendek. Tapi it's okay, itu kan bisa mengawali anak-anak untuk membuat TLC untuk jangka panjangnya ya Kak Nasra ya, itu bagus. Betul Kak. Tinggal dilanjutkan Pak Ali, dicoba lagi untuk ke jangka panjangnya dengan mengajak anak-anak membuat TLC. Oke, semoga terjawab. Saya mau memberi kesempatan kalau ada yang mau bertanya, open mic, monggo silahkan. Ada yang mau bertanya langsung? Kalau tidak ada, saya mau baca lagi dari kolom chat ya, Kak Nasra ya. Iya Kak Eva. Oke, ini ada dari Ando.
Katanya Ando ini belum bekerja, tapi passion-nya itu bekerja di stasiun TV. Ando punya sebuah video project acara kuis yang pernah dibawakan tahun 2019, lalu bersama teman-teman sekampus. Tapi ketika saya ingin bilang dan beritahu ke orang tua saya, mamahnya selalu bilang nanti ya, katanya. Bahkan pernah suruh saya untuk menanyakan pihak kampus, tapi salah satu pihak kampus kurang tahu, artinya nggak ada support mungkin ya ini ya. Padahal itu satu-satunya passion saya. Adakah cara agar orang tua membolehkan saya? Oh, oke. Jadi Ando ini punya dream, Kak Nasra, dan Ando merasa ini jadi passionnya dia. Tapi sepertinya tadi semesta alam merasa semesta alam kurang benar. Ini gimana nih Kak Nasra nih kalau seperti ini? Oke, ini sama dengan pertanyaan beberapa waktu lalu dari salah seorang mahasiswa saya. Gitu. Orang tua itu punya mau seperti ini, Bu. Sebenarnya saya maunya gini. Nah, seperti tadi yang kita singgung ya. Ini larinya itu ke communication skill-nya kita, ke orang tua. Gitu. Butuh pendekatan kemampuan berkomunikasi, mempersuasi orang tua. Ini ada ilmunya juga tentunya Kak Eva. Harus tahu gimana cara menyenangkan ibu itu. Jadi tidak frontal. Saya mau ini loh gitu. Dan membuat jangan sampai dengan ngotot seperti itu juga kemudian melukai hati orang tua kita gitu. Nah, boleh karena kalau orang tua itu kan sebenarnya ya siapa sih orang tua yang tidak menginginkan anaknya menjadi sukses. Itu start awalnya. Itu poin pentingnya bahwa kita harus memahami orang tua itu niatnya untuk ke anaknya itu pasti baik lah ya gitu. Menginginkan yang terbaik, tapi ya karena dia masih pakai kacamata dia, gitu. Tidak melihat dari perspektifnya kita seperti itu. Nah, apalagi Kak Ando ini belum bekerja ya, mungkin ibu ya di sini. Orang tuanya itu pasti resah, apalagi laki-laki nih, laki-laki di usia Kak Ando berapa sekarang? Kak halo, Kenapa? Ya, usianya berapa katanya sekarang? Usianya mau 24. Mau 24. Oke. Nah, mau 24 ya sudah seharusnya memang punya ini ya, keputusan sendiri menetapkan apa itu. Jadi coba kalau saya sih berkomunikasi. Saya pernah kok ada di tahapan itu Kak Ando. Saya pernah di waktu saya kuliah dulu antara kerja dengan lanjut kuliah. Waktu itu ini saya sambil menjelaskan sambil sharing pengalaman ya. Karena saya bukan pakar yang gimana, tapi dengan pengalaman saya mungkin bisa ada hikmahnya, ada pelajaran gitu. Dulu saya sudah bekerja dan itu harapan terbesar orang tua saya adalah ya begitu lulus memang sudah bekerja itu. Ngapain lagi mau meninggalkan pekerjaan itu, sayang seperti itu. Nah, saya memilih resign. Dan orang tua saya tahu bahwa pekerjaan saya saat itu sangat menjanjikan lah dan memang sesuai dengan bidang ilmu saya juga. Saya dikasih opsi itu seperti ini ya gitu. Saya lama membujuk orang tua saya mengikuti alurnya ibu gitu. Saya itu dulu lebih fokus ke ibu ya. Kalau bapak lebih cenderung menyerahkan sepenuhnya keputusan di tangan saya. Kalau ibu adalah intervensinya gitu, yang cukup tegas. Nah itu, jadi saya mencari celah berkomunikasi, tidak kemudian ini. Jadi saya membiasakan mengguyur dia dengan impian-impian saya. Saya kalau ini seperti ini loh nantinya, kalau begini. Kemudian ada banyak pertimbangan yang itu terus saya coba bahasakan. Di keseharian saya ngobrol selalu ada waktu untuk saya sisihkan ngobrol fokus di topik itu. Seperti itu, Kak Ando, salah satunya.
gitu ya. Maaf bisa tadi diulang lagi soalnya tadi agak terputus kalau saya. Ya, artinya komunikasi Ando dengan mamanya itu tetap berusaha untuk meyakinkan itu boleh, usaha meyakinkan boleh. Tapi tadi yang saya ambil dari cerita Kanasra bahwa dari komunikasi itu Kanasra menjelaskan kalau saya begini, maka nantinya saya begini. Nah, jika makanya itu yang dijelaskan secara rinci kepada orang tua, sehingga orang tua juga. Jadi mesti secara detail ngomongnya gitu ya kalau orang tua. Iya, benar. Jadi harus ada ininya. Kalau orang tua misalnya membalikkan, nah kalau gagal di situ gimana dong? Nah, itu sudah harus ada alternatif jawaban untuk itu, sudah kita antisipasi gitu. Nah, seperti ini loh, Ma, gini atau Pa gitu. Jadi kita kelihatan matang untuk dan clear dengan tujuan kita itu, target kita. Harus clear. Kalau kita sendiri menjelaskan gitu ya ragulah orang tua kita. Seperti itu. Itu sih. Ando ya. Oke, patut dicoba ya, Ando ya. Nanti saya coba. Oke, sip. Semoga sukses. Semangat. Semoga sukses. Oke. Kita lanjut lagi. Masih ada pertanyaan dari Halo Kak Penny. Ada Kak Penny. Kak Penny. Nanya langsung nih, Kak Penny nanya langsung aja. Karina. Aduh kangen Kak Penny. Ayo Kak Penny, boleh monggo bertanya langsung. Aku nggak mau bacain, masih di mute tuh Kak Penny. Masih di mute Kak. Oke, Assalamualaikum Kak Nasra, Kak Eva. Kangen banget ya. Waalaikumsalam Kak Penny. Alhamdulillah nih, bersyukur banget bisa ketemu lagi ya reunian. Iya Kak. Tentang tadi ya saya ikuti materinya Kak Nasra, Masya Allah, terima kasih ya, lebih menguatkan lagi yang pernah sama-sama dulu kita pelajari. Yang pertama sebelum saya ke pertanyaan, saya terima kasih dulu sama Kak Eva nih. Dulu anak saya itu yang ikut kelasnya Kak Eva, alhamdulillah saat ini sudah diterima di sekolah yang memang dia inginkan. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelumnya kan dia ini ya agak ragu-ragu waktu masuk kelasnya Kak Eva. Nah, habis itu ya mungkin karena orang lain yang menguatkan, bukan ibunya sendiri, jadi semangatnya lebih tinggi. Gitu. Gembira ya Kak Penny ya, alhamdulillah. Terus yang mau saya tanyakan nih Kak Nasra ya, mungkin juga dengan Kak Eva. Ada Mbak Rina juga ini, saya lihat Mbak Rina. Mbak Rina. Halo Mbak Rina. Assalamualaikum, maaf ya. Masih off video, senang banget belajar di sini loh. Masya Allah. Terima kasih. Kelasnya Rina juga pernah saya ikuti. Mau dong ikut kelasnya Karina juga. Mbak, ini Kak Nasra, saya mau tanyakan, ini usia kebetulan anak-anak remaja ya yang saya bahas di sini adalah anak SMP, SMA gitu. Kalau yang pernah saya alami, yang pernah saya jalani itu memang saya sudah lama membuatkan kayak macam timeline untuk anak-anak saya gitu. Tapi itu kan ketika saya saya kerjakan untuk anak-anak saya kan hanya 1-2 anak gitu ceritanya ya. Jadi lebih mudah ketika saya memonitoring mereka gitu, monitoring mereka dalam perjalanan waktunya mengerjakan timelinenya mereka gitu. Nah, timeline itu kan mereka buat sendiri atas kesadaran sendiri. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara yang pas ya, cara yang pas atau komunikasi yang pas secara grup ya. Kalau dengan anak sendiri kan satu-satu, secara grup karena kalau sekolah itu kan grup ya, di kelas SMP, di kelas SMA gitu. Bagaimana cara kita berkomunikasi yang pas ketika kita dalam proses membersamai mereka, memonitor mereka, ketika mereka menjalani perjalanan waktu timelinenya mereka gitu. Pendampingan ya. Pendampingannya ya. Ya Kak ya, usia mereka kan masih labil ya sebagian besar dan mengambil keputusan itu masih perlu
didampingi oleh orang tuanya. Nah, kadang ini orang tua kadang-kadang nih bisa dikatakan sebagian besar memasrahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah gitu. Ya, betul. Kami dari lembaga sekolah ingin memberikan yang terbaik, sehingga bagaimana anak-anak ini yang diamanahkan ke sekolah kami itu bisa tertangani dengan baik. Kebetulan ini Kak Eva ada kepala sekolah SMA saya ini di sini. Oh, salam Ibu. Masya Allah. Ikut join di sini, Bu. Ikut join di sini kepala sekolahnya ya Ustadz Andi Agus. Masya Allah. Bu. Mana ya? Namanya siapa, Bu? Ustadz Andi Agus sama Abdul Aziz. Oh, oke. Alhamdulillah. Oh, ini ada nih. Saya. Iya. Oke, jadi bagaimana pendampingannya gitu ya? Yang dapat untuk anak-anak remaja secara grup gitu. Oke. Gimana nih Kak Nasra kalau misalnya betul kalau tadi one on one itu agak lebih mudah ya controlling sama pendamping. Kalau klasikal ini apakah memungkinkan dilakukan secara kelompok? Iya. Baik. Menarik sekali Kak Penny pertanyaannya. Jadi terkait dengan aplikasi TLC. Jadi bukan hanya anak-anak ya. Kalau yang namanya TLC itu komitmen dan konsistensinya itu memang luar biasa. Di situ ada tantangan tersendiri, ujian lah ya di situ. Godaannya besar. Bahkan kita yang sudah dewasa, sudah orang tua juga untuk istiqomah itu yang menjadi ujian terberat ya, istiqomah. Oke, terkait dengan proses pendampingan untuk mengontrol ini sebaiknya itu dibuat smooth ya. Jangan kemudian kita mengarahkan anak-anak untuk membuat TLC dan itu saklek gitu. Diwajibkan pokoknya ini harus tercapai gini-gini. Jadi bukannya itu membantu untuk memfasilitasi, malah menjadi beban juga nantinya, dan itu kemungkinan akan tidak berlanjut prosesnya. Jadi kalau bisa nih ada namanya mentoring siswa, memang dibuat kalau di sekolah sebaiknya ada divisi khusus yang membentuk tim untuk melakukan mentoring siswa, namanya boleh disingkat Mensis mungkin. Ada salah satu sekolah yang saya lihat itu sudah diterapkan. Tapi itu lebih ke pembentukan karakter. Untuk TLC-nya masih dalam proses mereka menggarap itu. Dan di 2022 ini akan mulai diterapkan juga di dalam materi mensisnya. Nah, untuk mentoring siswa ini jadi di situ, kalaupun misalnya kan dibuatkan list-list gitu ya Kak Penny, ada anak-anak diajari untuk membuat list apa nih mimpinya, kemudian bagaimana caranya. Nah, banyak mengontrolnya itu di bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya. Nanti di situ kalau misalnya tidak tercapai, nanti ada proses evaluasi. Mereka diajak berpikir. Kemudian apa nih yang terjadi? Kok ini tidak tercapai gitu. Itu kemudian di-list lagi. Oh ya, ternyata itu tidak tercapai, tapi ada capaian yang lain yang belum ada di list. Coba dimasukkan. Nah, ada yang terjadi seperti itu, Kak Penny. Jadi dibuat smooth seperti itu. Oke. Sebaiknya kalau sekolah itu memang sangat bagus kalau ada memang divisi atau guru-guru yang dibentukkan tim khusus untuk melakukan mentoring. Mentoring ya. Iya. Karena tadi memang prinsipnya kan konsisten dan tadi apa? Konsisten dan komitmen ya. Komitmen, iya benar. Memang itu untuk menjaga konsistensi dan komitmen. Iya. Mereka ya sebetulnya. Selalu diingatkan secara berkala apa nih tujuannya, targetnya selalu diingatkan. Nah, jadi itu akan menjadi alasan dia untuk terus bergerak gitu. Kita aja kalau kadang udah punya mimpi apa, ketika asyik melakukan aktivitas tertentu itu lupa dengan satu mimpi kita kan ya. Nanti diingatkan lagi atau tiba-tiba dapat peristiwa kemudian ingat mimpi itu, oh iya ya saya mau punya mimpi seperti ini. Misalnya saja saya terlena dengan mengurusi anak gitu. Seringkali saya kemudian lupa waktu, oh ini usia saya berapa, kan sudah
harusnya dulu saya di usia ini udah ngambil kuliah lanjut lagi, misalnya seperti itu. Itu yang kemudian bisa menjadi alasan yang kuat gitu untuk membantu meneguhkan kita untuk bisa konsisten melakukan upaya-upaya atau berproses mencapai mimpi target-target kita. Gimana nih Kak? Itu Kak Penny. Dan Makasih. Oke. Oh ya, sedikit ya. Kalau di sekolah saya, tempat saya belajar nih Kak, ada satu kebiasaan yang dibentuk ketika kita berkuliah. Jadi di awal kuliah itu ada memang yang dan ini juga rencana akan saya terapkan di kuliah, di kelas-kelas di kampus saya. Kalau yang saya belajar sama guru saya ya, itu diajarkan setiap awal pertemuan kuliah itu satu orang harus maju untuk kemudian memimpin, menyampaikan bahwa hari ini kita akan kuliah apa gitu. Jadi mirip-mirip MC gitu ya. Tapi bukan MC juga, tapi setidaknya memberitahu, berdoa, memimpin doa bersama, membuka perkuliahan bukan dilakukan oleh guru, tapi si siswa yang ditunjuk satu orang. Itu bergiliran terus di setiap pertemuan. Nah, di sesi itu ini yang ditunjuk bertugas untuk protokoler itu dia harus mau bisa menyampaikan dreams-nya satu. Gitu. Saudara-saudara, teman-teman, saya memiliki mimpi, izinkan saya untuk menyampaikan mimpi ini dan sama-sama untuk mendoakan saya agar dimudahkan dilancarkan untuk mencapai mimpi itu. Dia sebutkan mimpinya secara sangat operasional, teknis sangat detail, seperti yang saya sampaikan tadi, cara mengisi TLC itu. Dan semua ikut mendoakan, mengaminkan. Jadi begitu setiap kali pertemuan. Itu mungkin juga kebiasaan yang bisa dicobakan, Kak Penny. Bagus juga ya. Mudah-mudahan bisa dicoba nih, Kak Penny. Siap Kak Eva. Oke. Saya melanjutkan pertanyaan. Kak Penny ada pertanyaan lagi nggak? Nah, sudah cukup Kak Eva. Oke. Yang lain. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab. Jadi kalau gitu untuk mentoring itu idealnya satu mentor berapa anak, Kak Nasra? Ada batasnya Kak? Iya, itu tergantung ini sih di kondisi di sekolah gitu ya. Di sekolah yang saya kasih contoh tadi itu, jadi di sekolah itu satu mentor ada satu kelas itu bukan hanya satu mentor, tapi ada groupingnya, dibuat kelompok 2 atau berapa gitu. Yang paling tidak 10 sampai 15 gitu satu orang mentor gitu. 10 sampai 15. Iya. Jadi kalau misalnya di kelas itu isinya 20 sampai 30 siswa itu bisa didampingi oleh 2 mentor. Oke, iya. Oke, baik, clear. Terima kasih banyak Kak Nasra. Kak Penny, makasih pertanyaannya. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oh ya, satu lagi tambahan, mentornya itu bukan wali kelasnya ya, Kak Penny. Oke, mentornya bukan wali kelasnya. Kasihan kalau wali kelasnya lagi yang ditugas itu. Pokoknya dibentuk tim yang itu diacak, ya, diacak lagi itu. Dan bukan wali kelasnya yang menjadi mentornya. Oke. Ini sepertinya Kak Nasra juga siap, Kak Penny, kalau dihadirkan menjadi mentor Kak Penny di Makassar. Kemarin ada Kak Marli. Oh iya, Kak Marli itu ahlinya. Besok Kak Nasra, kemarin juga Kak Marli itu, jadi besok gantian Kak Nasra lagi. Oke. Sehat ya di Makassar ya. Siap. Kak Eva juga boleh kalau siap ya. Siap, insya Allah. Siap. Sangat siap mah kalau Kak Eva. Oke, baik. Terima kasih banyak. Semoga terjawab nih Kak Penny ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ini karena sudah 10:30. Mohon izin ada satu pertanyaan lagi dari ada 2 malah. Is it okay Kak Nasra? Ada 2 pertanyaan dari Kak Rina dan Kak Abi.
Masih oke kah, Kak Nasra? Siap Kak Eva. Oke, baik. Ada dari Mbak Rina nih. Halo Mbak Rina, mana nih Mbak Rina? Aku panggil Nah, itu. Ayo silakan bertanya sendiri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini luar biasa ya ilmunya. Kalau udah dari praktisi itu enak gitu ya dengarnya, karena udah langsung dari contoh-contoh. Sebenarnya bukan tanya, itu pengalaman aja. Dan kebetulan saya juga benar banget tadi yang disampaikan oleh Kak Andi tadi, bahwa proses mentoring itu untuk bisa mengajak siswa melalui timeline-nya tadi, itu perlu ada proses pendampingan, dan itu yang sedang saya lakukan di SMA dan SMK di Banjarmasin gitu. Jadi satu kelas dipecah ke dalam kelompok-kelompok kecil, isinya 15 murid, satu grup itu nanti kita dampingin selama 1 bulan, tapi hanya memang lewat WA group, karena kan kebetulan mereka di luar kota gitu. Jadi di situ dalam proses evaluasi, apakah yang dilakukan setiap hari itu sudah mendukung ke arah goals yang mereka inginkan. Memang jangka pendek, tapi paling tidak dengan membuat dream book itu visualisasi ya sifatnya ya. Nah, karena itu visualisasi itulah, maka pada saat ini mungkin sharing aja, jadi pada saat mereka membuat dream book itu, mereka harus bawa satu majalah bekas gitu. Jadi dream book-nya nggak hanya tulisan saja, tapi lebih berwarna, lebih banyak visualnya. Mungkin mereka tinggal gunting, entah mereka mau pengen punya rumah seperti apa, mau jadi profesi apa, mereka temukan dalam majalah bekas itu, ditempellah di dalam dream book itu. Kalimat-kalimat yang ada di dalam majalah itu bikin mereka membuat quotes atau apapun gitu. Jadi lebih berwarna ya. Kalau hanya tulisan seperti tadi mungkin kayaknya kesannya membosankan gitu. Tapi kalau lewat jadi kayak lukisan aja, terus pas pulang mereka bisa tempelkan di kamar atau di mana, itu kan jadi satu anchor. Itu sih pengalamannya Kak Eva, Andi. Terima kasih. Luar biasa. Keren ya. Jadi itulah caranya bisa macam-macam ya. Karena sama kasih Mbak Rina ke Banjarmasin nggak ngajak-ngajak nih Oke, jadi bisa divisualisasi. Jadi kita bisa coba berbagai cara tadi kata Mbak Rina supaya nggak bosen juga ya adik-adik kita ya, terutama dari remaja kan maunya variasinya banyak gitu ya. Atau bisa juga kalau sekarang anak-anak remaja kan by Instagram, coba bikin Instagram story gitu ya, itu juga ya. Oke, keren Mbak Rina. Thank you so much Mbak Rina. Ngajak ke Banjarmasin ya, ke Banjarmasin ya, ke Mesik aja nggak bisa kan ya. Iya benar. Oke, iya, thank you. Berarti tadi Mbak Rina pendampingannya untuk anak SMA ya, SMA juga ya? Kelas 3 SMA kan pada masa itu mereka mungkin saat ini kan belum tahu nih mau kuliah, mau ambil jurusan apa, mau kerja kah, mau kerja di mana dan seterusnya gitu. Jadi walaupun tadi bisa di umur berapa saja, tapi poin penting itu kadang-kadang SMA itu udah lulus bingung kan mau ngapain sih. Bahkan kalau SMA saya pikir sih agak sedikit terlambat ya, justru minat bakat, dream SMP, bagus idealnya tuh di SMP, kelas 9 di akhir kelas 9 itu pas ya. Jadi sekalian bikin career planning sih sebenarnya akhirnya ujung-ujungnya ya. Iya benar career planning Kak. Kita kan masih agak terlambat ya, tes minat bakat aja kadang-kadang SMA baru dilakukan tes minat bakat. Harusnya itu di kelas 3 SMP ya. Ya. Betul, di SMP bahkan dari kelas 2 tuh udah mulai tadi trainingnya udah mulai masuk kita. Oke, thank you Mbak Rina. Nanti tuh kata Mbak Rina ajak aku. Kak Penny katanya Mbak Rina minta diajak ke Makassar. Iya. Kode keras itu. Boleh Mbak Rina. Tuh. Siap katanya. Oke, baik. Makasih banyak Mbak Rina. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Ada dari Pak Abi, link absen nggak ada. Oh, nggak. Kayaknya sudah habis ya
pertanyaannya ya. Tidak ada link absen. Oh, bertanya, Pak Abi bertanya. Kalau yang nggak bisa hadir, Ibu dan Bapak, monggo silahkan bisa mengakses semua rekaman seminar atensi itu di YouTube channelnya Atensi Anak Remaja. Jangan lupa like dan subscribe. Aduh, saya udah jadi kayak YouTuber. Oke, ini menarik sekali. Kak Nasra, mohon maaf agak lebih dari jam 11, 6 menit lebih dari jam 11. Untuk closing statement aja sih, mungkin sedikit aja dari Kak Nasra untuk bekal bagi peserta yang hadir. Closing statement apa nih kira-kira Kak Nasra, terutama untuk adik-adik remaja kita nih ya, Kak Nasra. Baik, Kak Eva, tidak banyak untuk closing statement saya, bahwa dalam menjalani hidup ini, itu tadi bermimpilah dan jangan batasi mimpinya, mau mimpi apa saja selama itu mengarahkan kita kepada kebaikan. Dan satu hal yang mesti di poin penting yang mesti dicatat bahwa dalam hidup ini kita itu membiasakan diri untuk membentuk pola berpikir, aplikasi, evaluasi. Gitu. Berpikir, aplikasi, evaluasi. Dan tentunya ada kata konsisten. Istiqomah lah ya, istiqomah. Oke. Musuh terbesar kita itu mampu mengalahkan kita karena dia istiqomah dengan upayanya untuk mengalahkan kita. Gitu. Dalam tanda kutip, salah satu makhluk Allah, kalau ini dilarikan ke agama ya, bahwa makhluk Allah yang paling istiqomah itu adalah setan, gitu ya. Tidak ada capeknya, tidak ada titik jenuhnya, bosannya, dan itu terus dia menggodai kita untuk tidak melakukan kebaikan, gitu. Mencegah kita melakukan kebaikan. Istiqomah, dan sebaiknya kita manusia harus mengalahkan setan itu dengan istiqomah juga. Gitu. Terima kasih, Kak Eva. Terima kasih banyak. Semoga ini ilmunya banyak banget, terutama untuk adik-adik. Jangan lupa setelah selesai seminar atensi ini aplikasikan, ya. Yes. Istiqomah, kemudian lakukan dan evaluasi. Seperti itu ya, Kak Nasra ya. Baik, Kak Nasra, terima kasih banyak, Ibu dan Kak Eva. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Silahkan. Jangan lupa untuk, karena seminar atensi ini selalu rutin diadakan, jadi untuk jadwal dan temanya, monggo silahkan cek jangan lupa untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Dan untuk rekaman silahkan diakses di YouTube channel Atensi Anak Remaja. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk narasumber, terima kasih banyak juga untuk Ibu, Bapak, kakak-kakak, juga tadi ada kepala sekolah dan guru, juga adik-adik. Terima kasih untuk hadir di seminar atensi. Jangan lupa hadir kembali di minggu depan, tanggal 22 Januari, ada seminar atensi dengan tema yang lain. Silakan cek di Instagramnya. Terima kasih, Kak Nasra. Sama-sama, terima kasih untuk atensi kehadirannya semuanya. Alhamdulillah, ya mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nasa dan Bu Eva. Terima kasih semuanya, semua Pak Ali, Pak Gentur. Terima kasih Ibu dan Bapak. Ya. Mohon izin untuk saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.